Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para calon peserta didik baru tahun 2021. Dalam video ini saya akan menampilkan cara mengisi formulir pendaftaran PPDB SMPN 1 Tamiang Layang tahun pelajaran 2021-2022. Selamat menyaksikan. Pertama, kita pilih browser yang kita gunakan. Saya menggunakan Google Classroom. Klik. Pada bagian ini, ketik alamat website SMPN 1tamianglayang.sch.id seperti ini. Kemudian enter. Nah, maka akan terbuka halaman website sekolah. Dalam website ini ada beberapa pengumuman. Nah, di sini adalah pengumuman PPDB. Kalian bisa buka pengumuman ini, ada syarat dan ketentuan pendaftaran. Kemudian ada jadwal pendaftarannya, jadwal kegiatan, rangkaian kegiatannya kita coba buka. Nah ini. Oke. Kemudian ini ada kontak person panitia. Kalau kalian memiliki pertanyaan bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di sini. Nah, yang akan kita buka yaitu link formulir PPDB-nya ini. Klik saja. Di sini ada link pendaftarannya. Nah, ini double klik. Maka akan muncul tampilan formulir pendaftarannya seperti ini. Sebelum kalian mengisi formulir pendaftarannya ini, silakan dipersiapkan dulu dokumennya. Bisa surat keterangan lulus atau halaman depan rapot, kemudian kartu keluarga dan akta kelahiran. Silakan diketik nama kalian, nama lengkap dengan huruf kapital, kemudian ketik email aktif kalian di sini. Pastikan kalian mengetik email yang aktif yang bisa dibuka karena email di sini sangat penting. Karena melewati email ini kami akan mengirim bukti pendaftaran PPDB ini ke email kalian. Kemudian bukti pendaftaran tersebut harus kalian cetak sebagai bukti pendaftaran dan bukti tersebut nanti akan dilampirkan ketika kalian melakukan pendaftaran ulang. Nah, berikutnya silakan diketik nomor induk siswa nasional. Ini ada di halaman rapor atau di surat keterangan lulus. Ada NISN-nya, ketik saja. Kemudian buka kartu keluarga kalian. Silakan ketik nomor induk kependudukannya. Dilihat di kolom pertama di kartu keluarga. Setelah itu, kalian diminta untuk mengupload kartu keluarga. Pada video terdahulu, saya sudah menyampaikan bahwa sebelum mengisi formulir pendaftaran, pastikan kalian sudah menyekan dokumen-dokumen yang diperlukan dan menyimpannya di perangkat, baik di laptop maupun di HP kalian. Dan saran saya, kalian menyimpan skanan dokumen tersebut di dalam Google Drive. Nah, mari kita coba mengupload kartu keluarga. Di sini ada select files from your device. Kalau kamu menyimpan filenya di laptop atau di HP, bisa klik di sini. Tetapi kalau kalian menyimpannya di Drive, silakan klik di sini. Saya akan menyontohkan bagaimana kalau filenya disimpan di Drive. Klik saja. Nah, maka akan terbuka Google Drive-nya. Di sini ada dokumen PPDB. Kemudian klik. Dalam dokumen
PPDB ini saya akan klik zonasi. Nah, di sini ada file kartu keluarga. Nah, ini nama filenya kakak_nama peserta didik ya. Silakan diklik, kemudian select. Nah, jika sudah tandanya seperti ini, artinya sudah terupload. Nah, pilih jenis kelamin, kemudian tempat lahir diketik, dan kemudian tanggal lahir. Bisa diklik di sini untuk memilih tanggal lahir. Kalian bisa milih tanggalnya, kemudian bulannya di sini, silakan seperti ini. Atau langsung diketik saja di sini. Saya langsung ketik ya, 8. Tahunnya juga sama, bisa langsung diketik, misalnya 2010. Nah, setelah itu kalian akan diminta nomor register akta lahir. Nomor registernya itu kalau misalnya tidak tahu, ini coba dicek di akta kalian, ada yang bergambar kotak warna merah ini, itu adalah nomor registrasinya. Silahkan diketik saja. Nah, setelah itu kalian akan diminta untuk mengupload. Klik add file. Tadi saya contohkan dari Google Drive. Kemudian sekarang bagaimana kalau dari laptop atau HP-nya? Klik aja di sini ya. Kita klik, maka kita akan cari. Kebetulan di sini ada. Kita cari akta. Nah, ada AK_Elena Karensini. Nah, klik, kemudian open. Nah, yang ini kemudian klik upload. Lagi uploadingnya in progress ya. Nah, sudah terupload. Oke, kita lanjut ke agama. Silakan diklik agama. Tinggi badan ini cukup diketik saja 100, misalnya 49 tanpa sentimeter, cukup angka. Kemudian beratnya misalnya 39. Status anak dalam keluarga silakan dipilih. Dan yang berikutnya, anak keberapa, diketik saja. Jumlah saudara kandung berapa, disebut diketik. Kalau tidak ada, ketik 0. Kewarganegaraan diklik. Kebutuhan khusus, kalau misalnya ada kebutuhan khusus, ada tunarungu, autisme, tunanetra, tunawicara. Kalau tidak ada, klik tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, klik ada. Misalnya saya misalnya punya kelainan epilepsi, jadi klik aja other, yang lainnya, kemudian ketik epilepsi, misalnya seperti itu. Kalau tidak ada, cukup klik tidak ada. Oke, alamat lengkap. Nah, ini diketik alamat lengkap kalian apa. Contohnya ini, nama desa kalau tinggal di desa. Kalau misalnya tidak tinggal di desa, diabaikan saja. Seperti itu. Kemudian kelurahan. Kalau tinggal di kelurahan, tulis, ketik saja. Misalnya Tamiang Laya. Kalau saya tidak tinggal di kelurahan, jadi dikosongkan. Nah, kalau kecamatan ini pasti ada. Diketik saja. Kemudian kabupaten wajib ya. Dan yang berikutnya provinsi juga wajib. Tinggal bersama siapa? Silakan diklik. Nomor HP calon peserta didik baru. Jadi di sini adalah nomor HP kalian. Kalau sudah memiliki HP, silakan diklik. Kalau belum, diabaikan saja. Setelah sudah diisi semua, kita klik next. Nah, sekarang kita akan mengisi biodata orang tua wali calon peserta didik.
Ini dimulai dengan nama ayah kandung. Silakan diketik nama ayah kandung. Kemudian diikuti oleh nik. Masih dari kartu keluarga tadi, silahkan diisi nik ayah kandung. Kemudian tahun lahir ayah kandung, alamat, pendidikan, silahkan diklik. Kemudian pekerjaan, diklik juga. Penghasilan, silakan dipilih penghasilan rate-nya dari berapa. Tuh. Nomor HP. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan nama ibu kandung. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan salah satu orang tuanya sudah meninggal? Itu cukup ditulis nama salah satu orang tuanya. Misalnya nama ibu kandung, ketik di sini. Tetapi karena sudah meninggal, nik, tahun lahir, alamat, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, nomor HP, itu dikosongkan saja. Ya, kalau misalkan kalian tidak tinggal bersama orang tua kandung, tetapi tinggal misalkan sama bibi atau paman, maka kalian harus mengisi nama wali siswa. Nah, seperti ini, silahkan diketik. Datanya masih sama seperti data orang tua. Ada jenis kelamin, kemudian nik, tahun lahir, alamat, pendidikan, pekerjaan, diklik, kemudian penghasilan, dan yang terakhir adalah nomor HP wali siswa. Kalau sudah, kalian bisa klik next, tapi kalau misalnya belum, masih ada yang perlu ditinjau kembali, bisa klik back atau kembali. Dilihat, siapa tahu ada yang belum terisi. Nah, saya klik next. Kemudian berikutnya kita akan mengisi jalur masuk PPDB online ke SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Ada 4 jalur. Kita akan memilih di sini. Di sini jalur apa yang akan kalian pilih, silahkan diklik. Saya coba untuk jalur zonasi. Jika memilih jalur zonasi, nanti persyaratannya harus mengikuti jalur zonasi. Selanjutnya, klik asal sekolah. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian bukan berasal dari sekolah yang ada di sini? Kalian bisa klik other atau yang lainnya seperti ini, kemudian ketik nama sekolah kalian SD apa. Oke. Jarak tempat tinggal ke sekolah wajib diisi. Misalnya berapa? 2 km, misalnya diketik. Kemudian waktu tempuh dari rumah ke sekolah silakan diisi. Berapa menit? Berapa jam? Misalnya 5 menit misalnya. Kemudian transportasi rumah ke sekolah. Naik apa? Klik. Kalau misalnya tidak ada di sini, bisa klik other. Misalnya ada yang naik bus sekolah, klik aja yang lain, kemudian tulis atau ketik bis sekolah. Tahun lulus diketik tahun ini. Kalau lulus tahun ini berarti tahun 2021. Nah, selanjutnya kalian harus mengisi nilai rata-rata pengetahuan rapor kelas 6. Jadi kelas 6 kan ada semester ganjil dan semester genap, semester 1 dan semester 2. Yang kalian lihat adalah nilai pengetahuan.
Kan ada dua nilai keterampilan. Nilai keterampilan tidak perlu dihitung, hanya rata-rata nilai pengetahuan. Hitung dulu rata-rata nilai pengetahuan semester 1, semester ganjil. Dihitung jumlahnya, setelah itu dibagi berapa jumlah mata pelajaran. Setelah sudah ditemukan rata-rata semester ganjil, hitung lagi rata-rata nilai pengetahuan semester genap. Misalkan semester ganjil rata-rata nilainya 70, semester genap rata-ratanya 80. Nah, itu ditambah kemudian dibagi 2. Misalkan rata-ratanya 75, ketik di sini. Nah, di sini kalian akan menulis rata-rata nilai ujian sekolahnya. Biasanya di surat keterangan kelulusan itu ada dibuat seperti ini. Ada nilai ujian sekolah kalian, kemudian ada rata-ratanya. Rata-ratanya diketik di sini, misalnya 85. Setelah itu, silakan upload surat keterangan lulus yang diberikan oleh sekolah. Klik add file. Nah, kalau tadi saya menyontohkan dari Google Drive, sekarang saya menyontohkan bagaimana kalau filenya ada di dalam laptop ini. Jadi klik select files from your device. Nah, di sini ada SKL underscore nama. Jadi SKL ini surat keterangan lulus. Klik saja open, kemudian upload. Sudah terupload. Yang berikutnya adalah kalian mengupload foto terbaru. Jangan lupa foto terbarunya berbaju sekolah putih ya, berdasi merah, latar belakang fotonya merah. Add file, kemudian pilih file fotonya ada di mana, disimpan. Saya nyimpannya di sini. Nah, ini dia fotonya. Silakan diklik di foto tersebut, kemudian klik open atau buka, lalu klik upload. Sudah terupload, sama seperti sebelumnya. Kalau ada yang perlu ditinjau lagi, silakan klik kembali atau back. Kalau sudah mantap, bisa klik lanjut atau next. Lanjut ya. Itu tadi cara mengisi formulir jika kalian mendaftar melalui jalur zonasi. Bagaimana kalau mendaftarnya melalui jalur afirmasi perpindahan ini? Khusus siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sehat sejahtera. Nah, di sini kalian akan mengisi nomor kartunya ini. Kalau punya kartu KIP, diisi nomornya. Yang mana nomornya? Nomornya ada di pojok kanan atas kalau dia kartu KIP. Kalau dia kartu KKS di pojok kiri atas. Silahkan diketik saja di sini, misalnya berapa. Karena saya tadi sudah mendaftar melalui jalur zonasi, saya tidak bisa lagi mengisi melalui jalur afirmasi. Kenapa? Karena setiap peserta didik harus memilih satu jalur saja, jangan diisi semuanya, jadi diabaikan saja. Nah, misalkan nanti kalian mendaftarnya lewat jalur afirmasi, nanti diupload surat pernyataan tidak mampunya, kemudian kartu KIP-nya itu di-scan dulu satu file. Jadi satu file surat keterangan tidak mampu dan kartu KIP-nya. Cara menguploadnya sama, add file,
kemudian select, kemudian pilih. Ini ada surat pernyataan orang tua. Nih, surat tidak mampu. Nih ya, klik aja seperti tadi. Setelah itu, klik next atau berikutnya. Jalur yang selanjutnya adalah jalur perpindahan orang tua. Ini sama, kalian harus mengupload surat pernyataan penugasan atau perpindahan. Berarti nanti ada surat atau SK mutasi orang tua kalian. Nah, itu nanti diupload. Tapi sebelum diupload harus di-scan dulu satu file. Sama caranya, add file, pilih. Nah, ini. Nanti satu file itu ada surat keterangan domisili sama SK mutasi, tapi di-scan menjadi satu aja di dalam ini. Berarti file ini terdiri dari satu lembar, dua lembar ya. Setelah itu open. Nah, setelah itu nanti upload. Klik berikutnya. Nah, yang ini adalah khusus jalur prestasi. Silakan diklik tingkat prestasi yang diraih, nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Di sini ditulis prestasi non-akademik yang pernah kalian peroleh. Jadi misalkan juara lomba baca puisi misalnya. Terus bagaimana Bu kalau misalnya prestasi akademik saya ini lebih dari satu? Saya pernah lomba juara karate, juara baca puisi, misalnya juara pidato dan lain-lain. Silahkan diketik saja, misalnya juara satu puisi, juara satu karate, dan misalnya juara satu baca puisi. Klik aja seperti itu. Nah, setelah kalian isi, kalian harus upload buktinya gitu loh. Jadi caranya sama. Cari. Nah, ini ada piagam ya. Ini kan biasanya piagam atau sertifikat. Berapa lomba yang pernah kalian menangkan? Berapa piagam sertifikat yang kalian punya? Itu di-scan satu file di sini. Jadi karena tadi ngisi 3, berarti dalam file ini ada 3 piagam. Klik saja, kemudian open ya. Kemudian upload. Sama caranya seperti mengupload dokumen yang lainnya tadi. Nah, itu tadi piagam atau sertifikat. Sekarang kita akan mengupload scan prestasi akademik. Kalau yang ini nilai rapor. Pada sosialisasi atau video yang pertama, saya sudah menyampaikan kalau mau masuk atau mendaftar melalui jalur prestasi, maka harus menyiapkan dokumen nilai rapor kalian dari semester 1 dan 2 kelas 4, semester 1 dan 2 kelas 5, dan nilai rapor semester 1 kelas 6. Jadi ada 5 semester, kemudian itu di-scan menjadi satu file. Jadi dalam satu filenya nanti itu ada dalam satu file ini ya, nilai rapor. Dalam satu file ini ada 5 nilai dari 5 semester. Diklik saja kemudian open, seperti itu ya. Setelah itu upload, sama caranya. Nah, kalau sudah silakan klik next atau selanjutnya. Di sini ada keterangan pengisian formulir PPDB SMPN 1 Tamiang Raya.
tahun pelajaran 2021-2022 sudah dilaksanakan. Artinya kalian sudah mengisi seluruh daftar isian yang harus kalian isi. Nah, kalau misalnya merasa kurang yakin dengan isian tadi, misalkan tadi sudah daftar lewat zonasi, tapi kok sepertinya saya mau daftar jalur prestasi misalnya, bisa klik kembali gitu. Nah, tapi kalau sudah yakin, kata yakin di sini silahkan dicontreng, kemudian pilih serahkan atau misalkan dalam bahasa Inggrisnya submit. Klik ya. Ini adalah tampilan ketika sudah menyelesaikan pengisian formulir pendaftaran PPDB-nya. Ada keterangan your response has been recorded. Respon kalian sudah direkam, maka artinya kalian sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi jangan khawatir pendaftarannya tidak terkirim jika sudah ada tampilan seperti ini. Selanjutnya, kalian harus mengecek email kalian. Di sana pasti akan dikirim bukti pendaftaran ini. Nah, ini halaman email atau kotak masuk email saya. Nah, ini sudah ada email masuk berupa bukti pendaftaran. Klik saja. Setelah diklik, bukti pendaftarannya ini harus diunduh, di-download ya. Klik. Setelah di-download, bukti pendaftaran tersebut kalian print. Nah, itu akan digunakan untuk pendaftaran ulang jika nantinya kalian diterima di SNMPTN 1 Tamiang Layang. Itu tadi tutorial pengisian formulir pendaftaran PPDB online SNMPTN 1 Tamiang Layang. Nah, link pendaftaran akan dibuka pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2021 pukul 8 pagi. Dan kalian bisa mengunjungi website resmi sekolah di alamat ini. Jika ada pertanyaan terkait pendaftaran dan syarat beserta ketentuannya, silakan dihubungi di nomor-nomor yang tertera di sini. Ada nomor kepala sekolah, nomor ketua panitia, nomor wakil kepala sekolah bagian humas, dan nomor sekretaris panitia. Demikian video tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi para calon peserta didik sekalian. Salam sehat.